Bayangkan sebuah pagi di Baghdad yang begitu indah. Matahari baru saja muncul dari ufuk timur. Sinarnya lembut menyapu atap-atap bangunan yang berkilau terkena cahaya. Burung-burung kecil berterbangan dari satu dahan ke dahan lain, berkicau seperti sedang menyambut hari baru. Udara pagi itu segar, membawa aroma bunga dari taman istana yang baru saja disiram. Para pelayan sibuk mondar-mondir di halaman. Sebagian membawa nampan berisi teh hangat, sebagian lagi mengatur kursi di aula pertemuan. Di dalam istana, suasana tampak tenang. Setidaknya untuk sementara, karena semua orang di istana tahu ketenangan di Baghdad bisa berubah menjadi hiruk-pikuk hanya karena satu orang raja. Di singgasananya yang tinggi, sang raja duduk bersandar, memandang ke arah taman istana. Kedua tangannya terlipat di perutnya. Matanya terlihat kosong, tanda bahwa pikirannya sedang melayang entah kemana. Dan di istana ini, semua orang sudah paham satu hal. Kalau sang raja mulai bosan, akan ada sesuatu yang aneh terjadi. Terkadang ia menyuruh pengawal berpakaian seperti kambing. Kadang ia memerintahkan menteri untuk berdebat dengan burung beo peliharaannya. Dan yang paling sering, ia memanggil satu orang yang selalu jadi korban keisengannya. Abu Nawas. Senyum kecil mulai muncul di bibir raja. Tapi bukan senyum biasa, itu senyum licik. Senyum yang kalau terlihat, para pengawal biasanya langsung pura-pura sibuk agar tidak ditunjuk untuk melakukan hal aneh. Panggilkan Abu Nawas ke sini, perintah raja dengan nada penuh semangat. Salah satu pengawal yang berdiri di dekat pintu segera memberi hormat dan berlari kecil keluar dari aula. Dalam hati, pengawal itu bergumam, kasihan Abu Nawas. Pagi-pagi sudah kena giliran lagi. Tak sampai 5 menit, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Dari balik pintu, muncullah sosok pria berwajah tenang, janggut tipis, dan senyum ramah yang selalu menghiasi bibirnya. Pakaian sederhana yang dikenakannya membuatnya mudah dikenali. Di antara para pejabat yang berbalut kain sutra, dialah Abu Nawas si cerdik yang terkenal di seluruh Baghdad karena kepintaran sekaligus kelucuannya. Assalamualaikum, tuanku, sapa Abu Nawas sambil menundukkan kepala dengan sopan. Ada yang bisa hamba bantu? Raja menatapnya sambil mengelus janggut. Abu Nawas, katanya pelan tapi penuh arti. Hari ini aku ingin melihat seberapa cerdik kau sebenarnya. Abu Nawas mengangkat alis. Tuanku, bukankah sudah sering aku membuktikannya? Ucapnya sambil tersenyum. Raja tertawa kecil. Bukan. Kali ini aku punya tugas khusus untukmu. Abu Nawas menyipitkan mata, pura-pura waspada. Khusus, tuanku. Apa itu? Memindahkan gunung, menangkap bintang, atau menyuruhku menghitung jumlah pasir di padang pasir? Beberapa pejabat yang duduk di sisi ruangan menahan tawa. Mereka tahu kalau Abu Nawas sudah mulai bicara seperti itu, berarti ia sedang mencoba membaca pikiran sang raja. Raja menggeleng. Bukan, tapi kau hampir benar. Aku ingin kau. Raja berhenti sebentar, lalu dengan wajah serius berkata, menangkap angin. Seisi ruangan sontak terdiam. Bahkan burung beo yang biasanya cerewet pun tiba-tiba bungkam. Para pengawal saling pandang. Mulut mereka hampir tersenyum, tapi buru-buru ditahan. Abu Nawas membeku beberapa detik. Matanya berkedip pelan, lalu bibirnya membentuk senyum kecil. Menangkap angin, tuanku. Maksudnya, angin yang berhembus itu? Betul sekali, jawab raja dengan senyum lebar. Kau punya waktu 3 hari. Kalau berhasil, aku akan memberimu hadiah. Tapi, kalau gagal, raja sengaja menggantung kalimatnya sambil mengelus janggutnya dengan gaya yang membuat semua orang penasaran akan kelanjutannya. Abu Nawas tersenyum tipis, matanya berbinar seperti sedang menyimpan rencana. Baik, tuanku, menangkap angin.
Hamba terima tantangannya. Di saat itu, semua orang yang ada di ruangan bertanya-tanya dalam hati, bagaimana mungkin angin tidak bisa dilihat, tidak bisa disentuh? Apa Abu Nawas bisa melakukannya? Bahkan beberapa pejabat yang duduk di dekat raja mulai berbisik-bisik. Ada yang mengatakan ini mustahil. Ada pula yang meyakini Abu Nawas pasti menemukan cara. Gila tapi berhasil. Raja terlihat puas melihat reaksi semua orang. Kalau begitu, kau boleh pergi. Ingat, 3 hari. Bawa padaku bukti bahwa kau berhasil menangkap angin. Abu Nawas memberi hormat, lalu melangkah pergi dengan langkah santai, seakan tugas itu adalah hal yang biasa saja. Padahal, di dalam hati, ia sedang memutar otak. Ia tahu, tugas ini adalah bentuk tantangan sekaligus permainan dari sang raja. Dan kalau ia gagal, tentu saja akan ada hukuman. Walaupun ia belum tahu hukuman macam apa yang disiapkan raja kali ini. Saat Abu Nawas keluar dari aula, beberapa pengawal yang berdiri di koridor langsung menatapnya penasaran. Salah satu dari mereka, Hamid, bertanya, "Tuan Abu Nawas, apa yang diperintahkan raja kali ini?" Abu Nawas berhenti sejenak, menatap Hamid, lalu tersenyum. "Oh, cuma tugas kecil, menangkap angin." Hamid terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, sampai harus menepuk lututnya. Menangkap angin, itu sama saja seperti menangkap cahaya bulan. Tidak mungkin. Abu Nawas hanya tersenyum. Tidak ada yang tidak mungkin, Hamid. Yang sulit hanyalah menemukan cara yang tepat. Ia kemudian melanjutkan langkahnya, meninggalkan Hamid yang masih tertawa sambil menggeleng-geleng kepala di halaman istana. Beberapa pelayan membicarakan berita ini. Rupanya kabar tentang tugas gila untuk Abu Nawas sudah menyebar hanya dalam hitungan menit. Ada yang bilang raja hanya iseng, ada juga yang yakin ini adalah ujian kecerdikan yang sebenarnya. Abu Nawas berjalan melewati taman istana, memandangi bangga-bangga yang bergoyang, tertiup angin. Ia berhenti sebentar, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan hembusan angin itu di wajahnya. "Ah, angin, kau ini bebas. Tak bisa ditangkap. Atau mungkin bisa, kalau aku mau sedikit nakal," gumamnya pelan. Lalu tersenyum penuh arti. Langkahnya semakin mantap meninggalkan istana. Di kepalanya, roda ide mulai berputar. Ia tahu 3 hari bukan waktu yang panjang. Ia juga tahu raja berharap ia akan datang membawa sesuatu yang setidaknya bisa dianggap sebagai angin yang tertangkap. Tapi yang paling membuatnya bersemangat adalah kesempatan untuk membuat semua orang termisok raja terperangah dengan caranya. Dan entah kenapa, di dalam hati Abu Nawas yakin tugas ini akan jadi salah satu cerita paling lucu dan paling diingat di Baghdad. Karena baginya, menangkap angin bukan hanya soal tugas, tapi soal membuktikan bahwa di dunia ini, bahkan hal yang tampaknya mustahil bisa jadi nyata kalau kau punya ide yang cukup gila. Yang belum mereka tahu adalah rencana Abu Nawas kali ini akan membuat seluruh istana, bahkan sang raja sendiri, terpingkal-pingkal sekaligus kagum. Abu Nawas keluar dari gerbang istana dengan langkah pelan, kepalanya sedikit menunduk. Tangan kanan menggarek-garek rambutnya yang tidak gatal. Di wajahnya ada senyum tipis bercampur bingung. Menangkap angin, mana bisa ditangkap? Asap saja susah, apalagi angin, gumamnya pelan. Beberapa pengawal yang berjaga di gerbang menatapnya heran. Salah satu dari mereka ingin bertanya, tapi Abu Nawas hanya melambaikan tangan dan melanjutkan langkahnya. Jalanan di luar istana mulai ramai oleh warga yang hendak ke pasar. Matahari pagi memantulkan cahaya ke jenteng-jenteng rumah, dan dari kejauhan terdengar teriakan pedagang yang menawarkan dagangannya. Di tengah jalan, seorang penjual kurma yang sudah lama mengenal Abu Nawas melambaikan tangan. "Wahai Abu Nawas, wajahmu hari ini tidak seperti biasanya. Biasanya kau pulang dari istana sambil tersenyum lebar.
Ada apa? Apa raja memberimu hadiah besar? Abu Nawas tersenyum samar. Hadiah? Bisa jadi, kalau aku berhasil. Tapi kalau gagal, bisa-bisa aku malah dapat hadiah yang tak enak. Beberapa warga yang mendengar mulai mendekat. Penasaran, seorang ibu yang sedang membawa keranjang bertanya, tugas apa yang diberikan raja kali ini? Abu Nawas berhenti melangkah, berdiri di tengah kerumunan kecil itu, lalu berkata dengan nada santai, beliau memintaku menangkap angin. Semua terdiam, lalu hampir bersamaan terdengar suara tawa meledak. Seorang pemuda menepuk lututnya sambil berkata, menangkap angin? Itu seperti mencoba memeluk bayangan. Seorang pedagang kain menimpali, atau seperti mencoba mengikat air. Dengan tali. Abu Nawas ikut tertawa kecil. Betul, memang terdengar mustahil. Tapi kalau raja yang memerintah, aku harus menemukan caranya. Seorang anak kecil yang sedari tadi memandang Abu Nawas dengan mata bulat bertanya polos, Paman, kalau berhasil, apakah kau akan menunjukkan angin itu kepada kami? Abu Nawas tersenyum misterius, lalu berjongkok agar sejajar dengan anak itu. Kalau aku berhasil, bukan hanya kau yang akan melihatnya, tapi seluruh Baghdad akan membicarakannya. Kerumunan kembali riuh. Ada yang bertaruh bahwa Abu Nawas pasti gagal. Ada pula yang yakin ia akan menemukan cara aneh tapi mengagumkan. Sambil melambaikan tangan, Abu Nawas meninggalkan mereka. Doakan saja, siapa tahu aku bisa membuat angin duduk manis di genggamanku. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan berbagai kemungkinan. Bagaimana menangkap sesuatu yang tak bisa dilihat, bagaimana membuktikan kepada raja bahwa ia benar-benar membawanya. Apakah cukup dengan membuat raja percaya? Atau harus ada bukti nyata yang bisa dirasakan? Ketika ia sampai di rumah, matahari sudah mulai condong ke barat. Rumah Abu Nawas sederhana, dengan pintu kayu yang agak tua dan jendela yang menghadap ke jalan. Ia masuk, meletakkan sorbannya di kursi, dan duduk sebentar sambil minum air. Sore itu, ia memutuskan untuk berjalan sebentar ke kebun kecil di belakang rumahnya. Pohon-pohon di sana bergoyang pelan, tertiup angin sore. Ia memperhatikan bagaimana daun-daun bergerak, bagaimana suara shi terdengar saat angin melewati ranting. Ia bahkan mencoba merentangkan tangan, merasakan angin itu di telapak tangannya. Rasanya sejuk, menyentuh kulitnya. Tapi begitu ia mencoba menggenggam, angin itu lenyap seolah tak pernah ada. Ia bergumam, kalau aku bisa membuat angin ini masuk ke dalam sesuatu, mungkin itu bisa dianggap tertangkap. Tapi bagaimana caranya? Menjelang malam, langit Baghdad berubah menjadi oranye keemasan, lalu perlahan menjadi biru gelap. Lampu-lampu minyak mulai dinyalakan di rumah-rumah. Abu Nawas duduk di kursi kayu dekat jendela, memandangi jalan yang mulai sepi. Dari kejauhan, terdengar suara musik lembut dari seorang pemain rebab di sudut jalan. Angin malam bertiup sepoi-sepoi, menembus tirai rumahnya dan membuatnya berkibar pelan. Abu Nawas memejamkan mata. Ia merasakan hembusan itu menyentuh wajahnya, masuk ke dalam napasnya. Ia mendengarnya, meski tak bisa melihatnya. Tugas ini memang aneh, pikirnya. Tapi kalau raja yang memberi, pasti ada maksudnya. Mungkin ini cuma cara dia menguji kesabaranku, atau menguji kecerdikan yang katanya aku punya. Ia membayangkan wajah raja tadi pagi senyum licik, tatapan penuh tantangan. Raja seperti yakin bahwa Abu Nawas akan kebingungan. Dan Abu Nawas merasa terpancing. Perlahan, senyum muncul di wajahnya. Baiklah, kalau begitu, aku akan buat raja terkejut. Aku akan menangkap angin dengan caraku sendiri. Dan bukan hanya menangkap, aku akan membuatnya terlihat seperti benar-benar angin yang ia minta. Ia berdiri, berjalan ke rak kayu di sudut ruangan,
mengambil sebuah kendi kosong yang sudah lama tidak dipakai. Ia memandangi kendi itu beberapa detik, lalu meletakkannya kembali. Bukan ini, terlalu kecil. Aku butuh sesuatu yang lebih meyakinkan. Sambi melangkah ke dapur. Ia mulai mengatur rencana di kepalanya. Besok pagi, aku akan ke pasar. Aku tahu ada penjual gerabah yang punya kendi besar. Mungkin sebesar kepalaku 2 kali lipat. Kalau aku biarkan angin masuk ke situ, lalu kututup rapat, siapa yang bisa bilang kalau di dalamnya tidak ada angin? Pikiran itu membuatnya tersenyum lebar. Tapi ia juga sadar, untuk membuat raja terkesan, ia harus menambahkan sedikit bumbu kelucuan. Karena di Baghdad, Abu Nawas tidak hanya dikenal cerdik, tapi juga pandai membuat orang tertawa. Malam itu, ia tidur sambil membayangkan wujud-wujud penasaran yang akan ia temui besok. Ia tahu kabar tentang dirinya yang mendapat tugas menangkap angin pasti sudah menyebar ke seluruh pasar, dan ia akan memanfaatkan rasa penasaran itu untuk menambah keseruan. Sementara itu, angin malam terus bertiup lembut di luar jendela, seolah ikut mendengar rencananya. Pagi itu, sinar matahari baru saja menembus celah-celah jendela rumah Abu Nawas. Udara segar mengalir masuk, membangunkannya lebih awal dari biasanya. Ia bangkit, membasuh muka, lalu duduk sejenak sambil memikirkan rencana yang sudah ia susun. Semalam, hari ini, ia akan mulai menjalankan ide gilanya untuk menangkap angin. Bukan sekadar menangkap, tapi membuat semua orang percaya bahwa ia benar-benar melakukannya. Dengan langkah mantap, ia keluar rumah, membawa kantong kain kecil berisi beberapa koin perak. Jalanan Baghdad mulai ramai oleh para pedagang yang membuka lapak, anak-anak berlarian, dan suara ayam berkokok dari gang sebelah. Bau roti hangat dari tungku roti milik tetangga ikut mengiringi langkahnya menuju pasar. Pasar Baghdad pagi itu seperti lautan warna dan suara. Tenda-tenda berwarna cerah berjejer. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan mereka, mulai dari kain sutra, rempah-rempah yang aromanya menusuk hidung, hingga perhiasan yang berkilau di bawah sinar matahari. Di sudut timur pasar ada deretan penjual gerabah. Abu Nawas langsung menuju ke sana. Matanya mencari kendi yang sesuai dengan rencananya. Akhirnya, ia melihatnya sebuah kendi tanah liat besar. Permukaannya halus, dengan mulut lebar dan penutup yang pas. Bentuknya kokoh, cukup besar untuk membuat orang percaya bahwa apapun yang ada di dalamnya bisa disimpan dengan baik. Ia mendekat, mengelus bagian luar kendi itu, lalu mengangguk puas. "Mau beli kendi, Abu Nawas?" tanya si pedagang, seorang pria gemuk dengan senyum ramah. Cocok untuk menyimpan air atau susu unta. Dinginnya terjaga, segarnya awet. Abu Nawas tersenyum, lalu menjawab santai, "Tidak, aku membelinya untuk angin." Si pedagang terdiam sebentar, lalu tertawa keras sampai perutnya terguncang. "Astaga, kau ini memang aneh. Air bisa disimpan, tapi angin? Apa kau mau jadi teman angin sekarang?" Beberapa pembeli yang kebetulan mendengar ikut tertawa. Seorang pemuda berkata, "Abu Nawas, kalau sudah berhasil, tolong jualkan padaku. Aku ingin menyimpan angin musim semi di rumah." Abu Nawas hanya tersenyum lebar. Kalian nanti akan tahu, angin ini akan jadi yang paling berharga di Baghdad." Ia lalu membayar kendi itu dengan beberapa koin perak, mengambilnya hati-hati, dan berjalan keluar pasar. Karena kendi itu cukup besar, ia membawanya di atas pundak melewati gang-gang kecil, hingga keluar dari keramaian kota. Anak-anak yang melihatnya membawa kendi besar bertanya-tanya, tapi ia hanya mengedipkan mata dan melanjutkan langkah. Tujuannya adalah sebuah bukit terbuka di luar kota, tempat di mana angin selalu bertiup kencang
Dari kayahan, ia sudah bisa mendengar desir angin di antara pepohonan. Saat tiba di puncak bukit, ia meletakkan kendi itu di tanah, lalu membuka tutupnya libar-libar. Angin, masuklah ke dalam kendi ini, katanya lantang, seolah berbicara dengan sahabat lama. Hembusan angin langsung menerpa wajahnya, membuat jubahnya berkibar. Ia berdiri tegak, membiarkan angin masuk dari segala arah. Beberapa menit ia menunggu. Sesekali ia mengangguk-angguk, seperti sedang mendengarkan jawaban dari angin. Sambil tersenyum, ia berkata, "Bagus, bagus. Masuklah yang banyak. Jangan malu-malu." Dari keyohan, beberapa warga desa yang sedang mencari kayu bakar berhenti dan memperhatikan tingkah aneh itu. Mereka saling berbisik. "Apa yang sedang dia lakukan?" tanya salah satunya. "Itu Abu Nawas," jawab yang lain sambil menggeleng. "Kalau dia sudah beraksi, pasti ada sesuatu yang unik." Setelah merasa cukup, Abu Nawas menutup kendi itu ropet-ropet dengan penutup tanah liatnya, lalu mengikatnya dengan kain agar tidak terbuka. Ia menepuk-nepuk kendi itu dengan penuh kepuasan. "Nah, sekarang kau sudah tertangkap," katanya sambil tersenyum puas. Ia mengangkat kendi itu lagi ke pundaknya dan mulai berjalan pulang. Beberapa warga yang melihat dari dekat hanya bisa menggeleng. "Abu Nawas, memang Abu Nawas," kata mereka sambil tertawa kecil. Di sepanjang perjalanan, orang-orang terus memperhatikan kendi besar di pundaknya. Ada yang penasaran dan bertanya, "Apa isinya?" "Angin," jawab Abu Nawas santai. "Apa?" seru mereka hampir bersamaan. "Ya, angin. Nanti akan aku tunjukkan pada yang memintanya." Jawaban itu membuat mereka semakin penasaran. Ada yang mengikuti dari belakang hanya untuk melihat apakah kendi itu akan dibuka. Tapi Abu Nawas terus melangkah mantap menuju rumahnya, tidak membuka sedikit pun penutup kendi tersebut. Setibanya di rumah, ia meletakkan kendi itu di sudut ruangan dan menatapnya seperti menatap sebuah harta karun. Ia tersenyum lebar, membayangkan ekspresi raja nanti ketika kendi itu dibuka. "Tunggu saja tuanku, kau akan mendapatkan angin yang kau minta." Dengan sedikit hiburan, malam itu ia duduk di dekat kendi itu, menatapnya sambil menyeruput teh hangat. Angin malam bertiup masuk lewat jendela, membuatnya merasa rencananya semakin tepat. Besok, ia akan mulai mempersiapkan cara penyampaian hadiah ini kepada raja dengan gaya yang hanya Abu Nawas yang bisa melakukannya. Hari ketiga akhirnya tiba, dan suasana di Baghdad pagi itu begitu cerah. Matahari baru saja naik, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari kabah-kabah masjid dan atap-atap rumah di kota. Burung-burung merpati berterbangan di sekitar menara. Sementara di jalan-jalan, para pedagang mulai menggelar dagangan mereka. Namun, di salah satu sudut kota, seorang pria dengan sorban agak miring dan senyum penuh percaya diri sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang agak sulit dijelaskan dengan logika biasa. Ya, itu adalah Abu Nawas. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju istana sambil membawa sebuah kendi tanah liat besar yang ditutup rapat-rapat. Kendi itu dipegangnya seperti membawa harta karun. Woga yang melihat hanya bisa melongo. "Abu Nawas, kau mau kemana membawa kendi sebesar itu?" tanya seorang ibu penjual sayur di pinggir jalan. "Ke istana," jawab Abu Nawas santai. "Isinya apa? Air zam-zam? Madu dari Yaman?" Abu Nawas tersenyum misterius. "Bukan, angin." Ibu itu mengangkat alis, lalu menatapnya dengan pandangan. "Oh begitu ya, yang sebenarnya artinya aku tidak paham sama sekali. Tapi karena ini Abu Nawas, orang-orang tidak terlalu heran. Mereka tahu kalau bukan ide aneh dan cerdas, bukan Abu Nawas namanya." Perjalanan menuju istana pun menjadi tontonan. Anak-anak berlarian mengikuti dari belakang berbisik-bisik sambil tertawa. Para pedagang berhenti sejenak dari Tower Manowar
untuk melihat pria itu lewat. Abu Nawas hanya terus berjalan, seolah semua tatapan itu adalah tepuk tangan. Setibanya di gerbang istana, para penjaga langsung mengenali sosoknya. Salah satu penjaga tersenyum sambil berkata, "Abu Nawas, kali ini apa lagi yang kau bawa? Kemarin kau datang membawa ikan di ember. Sekarang kendi." "Tenang saja," jawab Abu Nawas sambil menepuk kendi pelan. "Kalau ini berhasil, raja akan sangat senang." "Atau sangat bingung," penjaga tertawa lalu mempersilakan Abu Nawas masuk. Di dalam istana, suasana cukup ramai. Para pejabat kerajaan duduk di kursi masing-masing, beberapa menteri berdiskusi, dan para pelayan hilir mudik membawa baki minuman dan camilan untuk tamu. Namun semua itu mendadak terhenti ketika sang raja masuk ke aula utama, diiringi langkah para pengawal. Sorban emasnya berkilau dan jubah panjangnya menyeret lantai marmer. Raja duduk di singgasananya, lalu melirik Abu Nawas yang sudah berdiri di hadapan. Senyum kecil muncul di bibirnya. "Jadi, kau kembali, Abu Nawas. Kau tidak melarikan diri, tidak menyerah, dan kau membawa sesuatu." Abu Nawas membungkuk dengan hormat. "Benar, tuanku, sesuai perintah Paduka, hamba sudah menangkap angin." Ruangan mendadak hening. Beberapa pejabat berdeham, berusaha menahan tawa. Sebagian lagi saling melirik. Dengan ekspresi ini pasti akan menarik. Raja memandang kendi. "Tanah liat itu lekat. Kau sungguh yakin angin itu ada di dalamnya?" "Tentu saja, tuanku," jawab Abu Nawas sambil menepuk kendi itu pelan. "Kendi ini sudah kuisi dengan angin dari bukit di luar kota. Angin yang segar, kencang, dan agak nakal." Beberapa pejabat sudah mulai terkekeh. Seorang menteri tua sampai menutupi mulutnya dengan kain agar tawanya tidak terdengar keras. Raja mengusap janggutnya, pura-pura serius. "Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat." "Bukalah tutup kendi itu." Abu Nawas justru menggeleng pelan. "Sebaiknya tuanku sendiri yang membukanya, agar Paduka bisa langsung merasakan keberhasilannya." Raja tertawa kecil. "Kau memang licik. Baiklah, aku yang akan membukanya." Sang raja pun bangkit dari singgasananya. Ia melangkah pelan ke arah kendi itu, seolah sedang mendekati sebuah benda ajaib. Semua orang di ruangan memusatkan perhatian. Bahkan para pelayan pun berhenti bergerak. Aikat menanten dengan gerakan perlahan. Raja memutar tutup kendi itu, dan begitu tutupnya terbuka, hukshi, semburan angin keluar dari mulut kendi, langsung mengenai wajah raja. Sorban emasnya sedikit bergeser, janggutnya berantakan, seperti baru kena tiupan kipas raksasa. Dan beberapa lembar kertas di meja dekat singgasana beterbangan. Abu Nawas menahan tawa sambil berkata dengan nada penuh kemenangan, "Lihat, tuanku, angin yang tertangkap akhirnya bebas." Ruangan meledak dengan tawa. Para pejabat, menteri, bahkan para pengawal yang biasanya kaku pun tertawa terbahak-bahak. Ada yang sampai memegang perut, ada yang terpaksa duduk karena kakinya lemas menahan tawa. Raja sendiri awalnya mencoba menahan ekspresi, tapi akhirnya ia juga tertawa sampai keluar air mata. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku memberi perintah yang mustahil, tapi kau membuatnya nyata. Dan yang lebih penting, kau membuat semua orang di sini bahagia hari ini." Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, tuanku." Kadang, hal yang terlihat mustahil hanya perlu dilihat dari sudut yang berbeda dan sedikit humor. Salah satu menteri yang masih turengengga karena tertawa berkata, "Aku tidak tahu bagaimana pikiranmu bekerja, Abu Nawas. Tapi kau membuatku sadar, kadang yang kita butuhkan hanya cara pandang baru untuk memecahkan masalah." Abu Nawas tersenyum lebar. "Betul sekali. Dan kalau bisa sambil tertawa, kenapa tidak?" Hari itu,
Suasana istana Baghdad berubah total. Dari awalnya penuh formalitas dan keseriusan menjadi hangat dan penuh tawa. Perintah aneh, raja yang semula dianggap hanya sebagai hiburan, ternyata menjadi pelajaran yang membekas di hati semua yang hadir. Bahkan ketika Abu Nawas pulang, cerita tentang kendi berisi angin sudah mulai menyebar di pasar, di warung kopi, bahkan di lorong-lorong kota dan raja. Ia menyadari bahwa terkadang untuk menguji kecerdikan seseorang tidak perlu menggunakan masalah besar atau rumit. Cukup beri tugas sederhana, tapi dengan tantangan di baliknya. Abu Nawas membuktikan bahwa kecerdikan sejati adalah kemampuan melihat peluang di tengah hal yang tampaknya mustahil dan membuat semua orang ikut tersenyum. Karenanya, hari itu tawa di aula istana mulai mereda. Meskipun beberapa pengawal masih menutup mulutnya, mencoba menahan senyum setiap kali mengingat bagaimana raja sampai terkejut gara-gara angin yang keluar dari kendi. Raja duduk sambil memijat jenggotnya yang masih sedikit berantakan, lalu menatap Abu Nawas dengan sorot mata yang campur aduk antara kagum dan geli. "Abu Nawas," katanya, "kau memang cerdas. Tugas yang mustahil pun bisa kau buat menjadi nyata. Dan entah bagaimana, kau selalu membuat semua orang tertawa." Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, hidup ini memang penuh dengan hal-hal yang terlihat mustahil. Tapi kalau kita mau memikirkan cara dengan pikiran yang jernih, sedikit kreativitas, dan hati yang sabar, kita bisa menemukan jalan. Walaupun jalannya ya kadang tidak biasa." Raja mengangguk pelan, seperti merenungi setiap kata. "Aku menyuruhmu menangkap angin karena aku ingin melihat bagaimana kau berpikir menghadapi sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, dan bahkan tidak bisa disimpan. Aku ingin tahu apakah kau akan menyerah atau justru mencari cara, walaupun caranya aneh." Abu Nawas tersenyum tipis. "Tuanku, tantangan seperti ini memang terlihat lucu, tapi di balik kelucuannya ada pelajaran yang bisa diambil. Kedaing Mas itu seperti angin tidak terlihat, tidak bisa kita genggam, tapi bisa kita rasakan. Dan justru karena tidak terlihat itulah banyak orang yang merasa mustahil untuk menghadapinya. Padahal kalau kita mau sedikit memelintir cara pandang, masalah itu bisa saja jadi sesuatu yang bisa diatasi." Para menteri dan pengawal saling pandang. Sebagian mengangguk setuju. Ada yang tersenyum karena baru menyadari makna ucapan Abu Nawas. Raja bersandar ke kursinya, menghela napas panjang. "Jadi pelajarannya adalah bukan masalah anginnya yang penting, tapi cara kita menghadapi tantangan itu." "Betul, betul sekali, tuanku," jawab Abu Nawas mantap. "Dan satu lagi, jangan menyerah sebelum mencoba. Kalau saya langsung menyerah kemarin, saya tidak akan pernah membawa kendi ini ke hadapan tuanku. Mungkin saya akan kembali dengan tangan kosong dan mengatakan, tidak bisa. Tapi bukankah hidup ini lebih menyenangkan kalau kita mencoba, walaupun hasilnya nanti membuat orang tertawa?" Raja tertawa kecil. "Kau ini memang susah ditebak dan aku suka itu." Lalu ia memberi isyarat kepada salah satu pengawal. Tak lama, seorang pelayan datang membawa beberapa kantung kulit yang tampak berat. Raja menyerahkannya kepada Abu Nawas sebagai tanda terima kasih dan sebagai bukti bahwa kecerdikan itu berharga. "Gunakan dengan bijak." Abu Nawas menerima hadiah itu dengan senyum lebar. "Terima kasih banyak, tuanku. Insya Allah, hadiah ini akan saya gunakan sebaik-baiknya. Dan semoga angin yang saya tangkap hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap masalah ada jalannya. Meskipun jalannya kadang harus sedikit nyeleneh." Semua yang ada di ruangan tertawa lagi. Bahkan beberapa orang mulai membicarakan bahwa cerita menangkap angin ini pasti akan menjadi kisah yang akan diulang-ulang di pasar, di warung kopi,
bahkan mungkin di pengajian, sebagai bahan cerita jenaka yang mengandung pelajaran hidup. Ketika Abu Nawas melangkah keluar dari istana, ia melewati halaman yang luas. Beberapa warga yang kebetulan berada di sekitar istana langsung menghampirinya. "Abu Nawas, jadi bagaimana? Kau berhasil menangkap angin?" Abu Nawas mengangguk santai. "Tentu saja, anginnya tadi sudah saya serahkan pada raja. Tapi begitu kendi dibuka, dia langsung kabur. Namanya juga angin. Mana betah disimpan." Warga tertawa mendengar jawabannya. "Tapi bagaimana caranya?" tanya seorang anak kecil dengan mata berbinar. Abu Nawas jongkok dan menatap anak itu. "Nak, ingatlah, tidak semua yang tidak bisa kau lihat berarti tidak bisa kau tangkap. Kadang kau hanya butuh cara yang berbeda. Dan yang terpenting, jangan takut terlihat konyol ketika mencoba sesuatu yang baru. Karena kadang konyol itu adalah jalan menuju solusi." Anak itu mengangguk, walaupun jelas belum terlalu paham, tapi ia ikut tersenyum. Abu Nawas melanjutkan perjalanan pulang. Di jalan, ia melihat banyak orang yang sudah mendengar kabar ini. Ada yang tertawa-tawa sambil menirukan adegan membuka kendi. Ada yang justru terlihat serius membicarakan makna di balik cerita itu. Bagi Abu Nawas, keduanya sama-sama berharga. Tawa membawa kebahagiaan dan makna membawa pencerahan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas duduk di teras sambil menatap langit sore. Angin berhembus pelan, menggerakkan dedaunan di halaman. Ia tersenyum sendiri. "Begitulah hidup," gumamnya. "Kadang kita mengejar sesuatu yang tak terlihat hanya untuk menyadari bahwa yang kita kejar bukanlah benda itu sendiri, tapi pelagaran yang ada di baliknya." Malamnya, rumah Abu Nawas ramai dikunjungi beberapa tetangga yang penasaran, ingin mendengar langsung cerita dari mulutnya. Mereka duduk melingkar sambil menikmati teh hangat. Abu Nawas menceritakan lagi semua dari awal, bagaimana ia menerima tugas aneh itu, bagaimana ia memikirkan caranya, sampai akhirnya ia membawa kendi ke hadapan raja. Semua mendengar dengan penuh perhatian, tertawa di bagian lucunya, dan mengangguk di bagian yang penuh makna. Salah satu tetangga berkata, "Abu Nawas, aku jadi berpikir, mungkin selama ini kita sering menyerah terlalu cepat, baru melihat masalahnya saja sudah bilang tidak bisa. Padahal kalau mau berpikir sedikit kreatif, mungkin ada jalan keluar." Abu Nawas mengangguk. "Itulah yang ingin saya sampaikan. Kadang masalah itu tidak seberat yang kita bayangkan. Kita saja yang terlalu cepat menutup pintu pikiran kita." Percakapan itu berlangsung hingga malam larut. Saat semua tetangga pulang, Abu Nawas kembali duduk sendirian. Angin malam kembali berhembus, membawa kesejukan. Kali ini, ia tidak mencoba menangkapnya. Ia hanya menikmatinya sambil tersenyum. Karena ia tahu ada banyak hal dalam hidup yang memang tidak perlu kita tangkap, cukup kita rasakan. Dan begitulah, kisah menangkap angin pun menjadi cerita yang menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mengingatnya bukan hanya karena lucunya, tapi juga karena pelajaran yang terselip di dalamnya. Sahabat semua, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa setiap tantangan seaneh apapun itu selalu punya jalan keluar. Kadang kita hanya perlu mengubah cara pandang, menambah sedikit keberanian, dan jangan takut terlihat lucu di mata orang lain. Karena siapa tahu dari kelucuan itu justru lahir solusi. Kalau kalian suka cerita ini dan mau dengar cerita-cerita jenaka tapi penuh makna lainnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan kisah berikutnya. Yang pasti, gak kalah seru dan penuh hikmah. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga hari kalian selalu dipenuhi tawa dan kebaikan.